Ibu memang rasa sekali kalian. Apa yang kalian sampaikan ibu memang rasa. Ibu tidak kumpul dengan kalian juga, ibu bicara saja itu ibu sudah menangis. Ibu sudah kasih masuk program saja ibu sudah menangis. Ibu tahu persis karena Deiron cerita semua untuk ibu. Dan ibu memang rasa. Ibu sudah kasih masuk, ibu bukan kabit program, ibu bendahara. Tapi ibu berusaha 2 tahun, ibu susun program itu untuk asrama. Yang tempat lain ibu tidak terlalu pikir, cuma ibu pikir ibu punya tempat di sini. Kalian bisa dari gunung sampai turun ke sini. Turun ke ibu ke tempat sini, kenapa ibu tidak bisa berusaha? Ibu sudah 2 kali dari tahun 2019, 2020 kemarin. Ibu susun program sesuai dengan Deiron punya susunan dapur ya. Itu ibu sudah susun. Ibu kasih naik 2 kali dan kemarin ibu ikut penyusunan program di BP3D. Dan mungkin yang terjawab itu apa? Bapak Bupati cuma kasih catatan, ada memo yang sempat ibu ambil. Tidak ada penambahan asrama. Cuma yang kita harus tambah itu biaya kontrakan. Biaya kontrakan itu yang kita harus tambah. Dan ibu berusaha bikin dia punya rincian. Ibu telepon ke kota-kota studi, biaya untuk kalian biasa kontrak itu berapa dalam 1 tahun. Yang di luar-luar mereka bilang ibu biasa 45, ada yang 42. Kalau di sini berapa? Yang kemarin ibu dengar dari Deiron, berapa kemarin Deiron bilang itu? 40 berapa ya? Yang kontrakan untuk dalam 1 tahun. Ini ibu, kalau 40 tuh ini. Iya. 50 tuh yang tidak lengkap begini, yang tidak layak begini. Iya. Kalau di luar dari yang mungkin dari yang lebih baik itu kepala 100. Nanti ibu lihat semua. Nanti ambil gambar tempat yang mereka yang kontrak, teman-teman beberapa kabupaten ada di sini yang kontrak itu di atas 100 ke atas. Nanti ibu lihat sendiri supaya lihat orang yang punya tempat yang bisa dengar, bisa ambil data. Kalau kita bicara itu ya, pemerintah di sana tidak percaya ya. Saya karena bilang Kota Manokwari ini harga kontrakan ya, ekonomi itu sudah semakin provinsi maju dia naik karena orang sudah pandang nilai uangnya naik, bukan tetap tahun itu saja. Jadi beda. Jadi kalau saya dilihat di sini harga kontrakan yang ini berapa? 50. Iya. Ini 40 lebih. 42 ya? Iya. Deiron. Iya. 42 lebih. Tapi kalau bapak orang biasa bantu 10 juta. Iya. Itu dari teman saya pembina dari masukan daerah yang dicari itu sudah memang kita kendala. Jadi kami bayar dan berapa tahun kita bayar 40 kali berapa itu kita sudah rugi anggaran dan ruginya sendiri. Jadi kalau kita bayar kontrakan itu memanfaatkan orang lain dan itu hak orang lain. Jadi kita pindah. Saya juga harga diri pindah. Ini kalau tidak bayar kita keluar. Tidak bayar pasti kemarin keluar, tapi uang beasiswa, uang bantuan pemerintah Natal itu mereka potong 20 juta baru bayar. Akhirnya ketua Korwil ya sekretaris yang ketua asrama sekarang baku tidak aman begitu. Sudah mereka sudah ini kemarin kita diskusi baru sudah kumpul, tapi ketua asrama sudah ada di Nabile jadi datang baru pertemuan kita bicara baik-baik. Sudah masalah itu kemarin itu baku kumpul pengurus kan ketua asrama.
Makanya itu kita bicara di Manokwari itu memang bukti dan jelas. Satu Pemda yang berapa kali datang itu laporan harus kita lapor, kami dari orang tua. Tapi selama ini saya sebagai pembina telepon harga kontrakan saja ini lebih dari, tapi 10 juta ini saya lempar uang 10 juta di dulu Kinaona yang Pemda siapa Kapisa itu. Iya. Kapisa dan siapa Pagiri satu data itu bawa 10 juta karena harga kontrakan beda dengan bawa 10 juta, makanya kita tolak. Tapi mereka pergi ini tuh tidak laporan karena kita ini anak berontak, kenapa tidak tanggung jawab gitu. Berarti pemerintah tidak tanggung jawab begitu. Karena anak berontak, bapak paling marah pukul, tapi kembali saya karena anak menangis begitu. Jadi sebenarnya begitu, tapi pemerintah jarang itu anak-anak Manokwari itu pukul kita, laporan di sana salah-salah, marah kita. Padahal kita ini generasi untuk penjaga. Orang tua dan Pemda penjaga sudah pensiun dan sudah berhenti bekerja. Nanti gajinya ada ini sekarang. Ya ganti. Bupati sekarang juga itu orang lain, nanti ke depan orang lain juga ganti, bukan tetapnya. Jadi harus kenangan dan ini baru Bang Ibo kemarin sama juga. Jadi kita bicara untuk kontrakan dan lain-lain itu sudah kita tuliskan di depan. Tapi bagaimana ibu punya tanggung jawab karena ibu asli dari sini, lahir dan kelahiran di sini, ibu dari ekonomi di sini, data juga di sini. Jadi kita membayar ya kasih ke uang, kasih ke orang lain itu rugi. Oke, ibu bisa lanjut. Iya. Jadi ibu sudah dengar dari tadi. Sudah berapa orang ibu dengar? Mungkin pokok pembicaranya sama ya. Oke, ibu pahami sekali. Nah, jadi yang tadi ibu sudah sampaikan, ibu sudah usul untuk itu, tapi yang terjawab nanti tahun 2022. Kemarin terjawab 2022. Dan itu rehab asrama. Dan ibu mau mungkin kalian sudah susun. Karena kemarin mereka minta itu perincian untuk rehab asrama. Tapi itu untuk yang di luar ya. Tapi kalau kalian punya di sini tidak ada asrama, tapi ibu akan berusaha untuk susun. Tapi ibu mau kalian yang susun. Kalian yang susun dan dalam bentuk proposal itu ibu mau ketemu dengan Bapak Sekda sendiri. Kalau untuk Bapak Bupati ibu tidak bisa ketemu karena kalau kita ketemu Bapak Bupati susah sekali untuk ibu kita mau ketemu Bapak Bupati. Tapi ketua untuk bagian anggaran itu Bapak Sekda. Jadi mungkin dari susunan itu ibu bisa menghadap Bapak Sekda. Dan kemarin kita sudah pembahasan untuk anggaran bulan Maret. Bulan Maret. Jadi mereka sudah keluarkan DPA. Jadi untuk kita usul kembali lagi itu sudah lambat. Jadi ibu mau dan ibu tahu persis caranya untuk menerobos masuk ke dalam itu. Ibu tahu persis. Untuk mungkin perubahan DPA bulan Juni, tapi ibu tidak janji untuk asrama. Karena ibu sebagai kita bilang kita staff dan ada atasan lebih di atas kita. Jadi ibu tidak bicara untuk janji asrama, cuma ibu mau bicara untuk kalian punya kontrakan pindah dari sini dan cari kontrakan yang lebih layak. Jadi ibu minta karena kalian susun, nanti besok ibu ambil, coba ibu menerobos ke Bapak Sekda.
untuk perubahan BPA bulan Juni untuk kalian punya kontrakan. Itu yang mungkin ibu bisa. Jadi ibu tadi sudah dengar. Kalau untuk asrama nanti kita kasih masuk lagi untuk tahun 2022. Karena kemarin ibu sudah usul, cuman ini ada catatan dari Bapak. Ini ibu sudah usul tahun 2022 nih. Dan catatan dari Bapak itu catatan dari Bapak, karena bukan di Manokwari saja, ada yang dari Makassar, terus dari Manado, dari Jakarta, mereka usul untuk asrama. Ya, cuma karena catatan di sini Bapak cuma bilang semua usulan pengurus mahasiswa ini sudah dijawab untuk ada yang waktu dekat dan ada yang jangka panjang. Jangka waktu tahun 2022 adalah penambahan biaya operasional ikatan dengan KMPPC, dengan ya operasional yang lain seperti ketua Korwil, terus KMPPJ, Imapuja itu. Terus rehab asrama Jayapura, Manado, Makassar, Jogja, dan Jakarta. Untuk Gorontalo dan yang lain seperti Manokwari yang belum ada asrama itu akan buka kontrakan baru. Ini ada catatan di sini. Ke depan tidak ada asrama, tapi hanya sewa kontrakan. Jadi penambahan kontrakan. Jadi kalian punya ini, ibu bilang kalian susun dengan kata-kata ini, ibu akan menerobos masuk untuk kalian pindah kontrakan. Ibu lihat begini saja, ibu sudah sedih. Jadi dengan kata-kata ini ibu bisa menerobos masuk untuk kalian pindah kontrakan. Jadi mungkin setelah ibu pulang dari sini, ibu minta kalian cari kontrakan baru dan tanya itu harganya berapa, dorang mau kita kasih uang muka berapa. Oke? Begitu ya? Jadi kalau untuk bicara asrama, ibu akan usul untuk tahun 2000. Ini ibu sudah input, tapi ibu mohon sama Bert. Kalian tahu Bert Seleng? Dia kan sekretaris P3D. Ibu sampai mohon kakak tolong, saya punya anak-anak di Manokwari, tolong tambah mereka punya kontrakan. Dan saya mohon tolong bicara dengan Bapak Bupati untuk mereka punya asrama. Itu yang ibu mohon sama Bert Seleng. Karena kalau untuk ibu sendiri, ibu tidak bisa jawab kalian. Karena kita sebagai staf, kita punya atasan yang lebih tinggi daripada kita. Tapi ibu yakin, kemarin ibu mohon sama Bert, sekretaris BP3D, ibu yakin bahwa dia akan tambah. Ibu yakin sekali. Karena tahun ini kalian punya operasional asrama ada tambah sedikit. Tidak banyak. Yang tadinya 10 itu ada tambah sedikit, sekitar ya mungkin tidak banyak, 12. Itu pun ibu mohon
ibu mohon. Ini ibu terus terang sama kalian. Dan dinas sosial itu kalau ibu tidak bergerak akan mati, karena ibu sebagai motor penggerak di dalam dinas. Jadi ibu kerja itu ibu merangkap, bukan ibu kerja bendahara saja, tapi ibu merangkap program, ibu merangkap bagian umum. Jadi ini ibu terus terang sama kalian. Ibu tahu persis yang mana yang ibu akan masuk. Jadi kalian tidak usah susah, tidak usah sedih, ibu juga sedih, tapi ibu akan berusaha. Kemarin ibu kejar Pak Kundai ya, Pak Kundai yang datang ke sini, ibu kejar Pak Kundai. Dan Pak Kundai sekarang kan sekretaris Pedampe, dan pembangunan asrama di semua kota studi itu bukan kita dinas sosial punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu dinas Pedampe punya tanggung jawab untuk dirikan dirikan asrama itu lewat PU. Makanya ibu mohon sama Pak Kundai, tolong kalian sudah masuk, kalian sudah diangkat jadi sekretaris, tolong anak-anak punya keluhan untuk asrama itu tolong diperhatikan. Gitu. Jadi itu yang ibu mau sampaikan. Kalau misalnya kita dinas sosial punya tanggung jawab untuk asrama, ibu tidak mau tahu. Ibu tetap akan telusuri terus, masuk terus dengan program. Tapi karena yang punya tanggung jawab itu Pedampe yang punya tanggung jawab untuk pembangunan asrama itu. Kita dinas sosial ya mungkin yang kita urus itu mahasiswa, beasiswa itu dengan operasional asrama, dengan ikatan yang lain-lain. Nah, jadi mungkin ada kakak-kakak, adik-adik dorang kemarin mungkin agak salah pengertian sedikit. Tapi kemarin kita pembahasan program itu ibu sempat bicara dengan ketua DPR. Ketua DPR, Bapak tolong. Ini keluhan sudah lama. Jadi Bapak tolong perhatikan hal itu. Jadi Bapak bilang oke, nanti kita bahas dengan Bapak Bupati lagi untuk kalian punya keluhan. Nah, jadi untuk asrama nanti kita bicara 2022. Ibu sudah usul. Oke. Cuma yang pindah kontrakan ibu mau malam ini kalian susun, terus cari rumah kontrakannya di mana yang bisa layak untuk kalian, terus tanya kita bayar berapa dulu, nanti ibu balik, ibu cairkan kalian punya dana operasional, kita tambah begitu. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk kalian. Dan ibu tidak perlu mau telepon kemana-mana karena ibu tahu persis, ibu bisa telusurinya. Mungkin kalau ibu telepon, pasti ibu telepon untuk Pak Kabid. Pak Kabid yang bisa tangani hal ini. Nah, itu mungkin ibu bisa telepon. Tapi kalau ibu mau telepon ke Bapak Sekda atau yang lebih tinggi dari kita, ibu tidak bisa telepon karena itu ibu rasa bahwa itu tidak sopan. Jadi ibu mohon kalian susun untuk kita pindah kontrakan, nanti ibu ambil, ibu telusur, ibu masuk untuk perubahan DPA nanti bulan Juli. Begitu. Jadi ibu tidak janji untuk asrama, tapi ibu cuma bilang ibu sudah susun jadi program.